Mahkamah Konstitusi baru saja melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi yang sebelum-belumnya juga telah menguji tentang presidensial threshold, tetapi keputusannya selalu menolak tentang penghapusan presidensial threshold 20% untuk memajukan calon presiden. Tetapi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kali ini memutuskan bahwa syarat presidensial threshold tersebut adalah inkonstitusional dan dihapus. Maka semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presidennya. Ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang tentu adalah angin segar bagi demokrasi. Saya harus mengatakan itu adalah angin segar bagi demokrasi, tetapi nah ini yang sangat bagi saya menjadi dilematis adalah tetapinya ada. Pertama, kenapa saya harus menggunakan kata tetapi? Karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini menurut saya tidak akan membawa perubahan dalam demokrasi kita. Mengapa? Karena sistem multipartai kita saat ini adalah malapetaka sebetulnya bagi negara kita. Multipartai ini telah membuat sistem demokrasi kita yang seharusnya baik, demokrasi Pancasila telah berubah menjadi demokrasi yang kolutif, demokrasi yang koruptif, demokrasi yang hanya berpikir kepada pembagian kekuasaan tanpa berpikir bagaimana sebetulnya memelihara rakyat dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang kita anut sekarang tidak lagi sejalan dengan demokrasi Pancasila. Ini harus kita sadari, karena di demokrasi Pancasila kita sila keempat adalah musyawarah mufakat, tidak mengenal dengan demokrasi yang kita lakoni sekarang. Nah, kenapa saya mau justru lebih khawatir sekarang dengan putusan presidensial threshold ini? Karena pertama tadi saya mengatakan bahwa kekuasaan akan melakukan segala upaya untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Dengan demokrasi yang bebas, maka kekuasaan yang tadinya telah jahat akan semakin jahat ke depan untuk membentengi kekuasaannya supaya tidak lepas. Ini yang akan terjadi. Terlebih lagi, kualitas berdemokrasi masyarakat kita sekarang masih sangat rendah. Kenapa saya mengatakan kualitas berdemokrasi masyarakat kita rendah? Karena masyarakat kita masih cenderung menggunakan hak pilihnya karena iming-iming, pemberian. Bukan karena melihat, oh ini calonnya cocok, oh ini calonnya bagus, oh ini calonnya punya program bagus, oh ini calonnya keren, oh ini calonnya layak. Tidak, tetapi cenderung bertanya, ada isinya enggak? Nah, ini yang membuat demokrasi kita menjadi buruk. Nah, ketika demokrasi pintunya dibuka yang seharusnya angin segar seperti ini, menurut saya justru akan menimbulkan keretakan yang luar biasa nanti pada saat pelaksanaan pemilu. Justru akan banyak upaya-upaya yang lebih dramatis lagi, lebih keras lagi untuk membungkam, menutup ruang demokrasi. Karena memang di tataran multipartai ini, di tataran elit kita, masih sulit melepaskan kekuasaan. Kita melihat sekarang bagaimana Joko Widodo masih terus saja seolah-olah tidak rela melepaskan kekuasaannya. Dan yang tentu yang akan datang pun akan seperti ini terus. Presidensial threshold ini hanya akan baik ketika sistem multipartai kita dihapuskan. Harus dilakukan fusi. Makanya seharusnya semestinya bagi saya Mahkamah Konstitusi juga harus merekomendasikan ke DPR untuk menaikkan parliamentary threshold. Supaya di DPR kita itu tidak banyak partai, tidak banyak kepentingan yang harusnya bisa cepat selesai berpikir kepada rakyat, tetapi jadi berpikir bagaimana melakukan kolusi, kerjasama, bagi-bagi antara partai-partai politik. Ini penyakit yang terjadi sekarang. Maka kalau untuk meringkaskan demokrasi kita, hapuskan presidensial threshold, saya setuju, tetapi parliamentary threshold harus dinaikkan supaya di DPR itu hanya ada 2 maksimum 3 partai. Dan ini akan baik bagi demokrasi kita. Maka ke depan, siapapun pemimpinnya akan bisa fokus bekerja melayani rakyat dan bukan melayani kepentingan partai politik. Ini yang harus kita lihat. Maka bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah angin segar. Tetapi angin segar ini bertiup di tengah debu-debu kotor sehingga angin segar ini tidak mampu memberikan kenyamanan, tetapi justru meniup debu-debu yang semakin berterbangan nanti dan semakin kotor. Tunggu saja apa yang saya sampaikan ini 2029 nanti akan kita lihat saksikan bersama-sama bagaimana kerasnya
penguasa-penguasa akan mempertahankan mereka untuk berkuasa. Dan presidensial threshold 0% ini tidak akan mampu melahirkan calon-calon yang berkualitas untuk rakyat. Tetapi hanya tetap akan melahirkan calon-calon sesuai kehendak para elit yang berbagi kekuasaan dengan sistem multipartai kita. Jadi bagi saya, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, tidak begitu bermanfaat untuk saat ini, kecuali masyarakat kita diedukasi tentang berdemokrasi yang baik. Tanpa itu, percuma syarat dihapuskan 0% dibuat kalau masyarakat kita masih memilih dengan cara ada isinya enggak.